Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai model-model pengelolaan kelas. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Alivia Nuraulia Kanita dengan NIM 2408331. Kemudian ada Dwita Maharani dengan NIM 2400731. Kemudian Tania Wulansari dengan NIM 2404528. Kemudian terakhir ada Kelvin Krisnandi dengan NIM 2408505. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian model pengelolaan kelas. Pertama, kita akan mengetahui mengenai pengertian model. Model adalah pola atau acuan dari sesuatu yang akan dibuat atau diterapkan dalam konteks pendidikan. Kemudian, pengelolaan kelas adalah usaha mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif, menyenangkan, dan memotivasi siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Model-model pengelolaan kelas membahas mengenai pola dan strategi dalam mengelola kelas untuk mencapai pembelajaran yang efektif, juga mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis model pengelolaan kelas, yaitu ada humanistik, behavioristik, kemudian ada demokratif. Selanjutnya, model pengelolaan kelas humanistik. Model pengelolaan kelas humanistik yaitu pendekatan yang menekankan pada keunikan individu siswa dan pengembangan motivasi diri mereka. Nah, berikut ada beberapa aspek kunci dari model humanistik dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, fokus pada individu, yaitu menghargai keunikan dan perbedaan setiap siswa. Kedua, pengembangan motivasi diri, mendorong siswa untuk memiliki motivasi internal dalam belajar. Ketiga, hubungan guru-siswa positif. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung dan memahami kebutuhan siswa. Terakhir, lingkungan belajar yang mendukung, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan mendukung pertumbuhan siswa. Kemudian ada kelebihan model humanistik. Pertama, meningkatkan motivasi siswa. Siswa lebih termotivasi karena merasa dihargai dan dipahami. Kedua, pengembangan sikap dan kepribadian. Membantu membentuk sikap, kepribadian, dan mental yang kuat pada siswa. Ketiga, mendorong kemandirian. Siswa didorong untuk lebih mandiri dalam belajar. Kemudian, kekurangan model humanistik. Pertama, ketergantungan pada motivasi siswa. Keberhasilan model ini bisa bergantung pada motivasi internal siswa. Kedua, siswa pasif mungkin tertinggal. Siswa yang kurang motivasi atau pasif mungkin tidak mendapatkan manfaat maksimal. Ketiga, memerlukan keterampilan guru. Guru perlu memiliki keterampilan untuk memahami dan merespon kebutuhan individual siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model pengelolaan kelas behavioristik. Model ini menekankan bahwa perilaku siswa dapat dibentuk melalui pembiasaan dan penguatan. Artinya, guru berperan sangat penting dalam memberikan instruksi, arahan, serta konsekuensi yang jelas terhadap perilaku siswa. Jika siswa berperilaku baik atau benar, maka diberi penguatan berupa pujian atau reward. Sebaliknya, jika siswa berperilaku menyimpang, maka perlu diberikan konsekuensi yang mendidik agar mereka belajar dari kesalahan. Kelebihan model behavioristik adalah, pertama, model ini sangat cocok digunakan untuk pembelajaran yang membutuhkan latihan dan praktek berulang. Misalnya, keterampilan membaca, menulis, berhitung, atau keterampilan teknis tertentu. Kedua, materi yang diajarkan biasanya disusun secara detail dan terstruktur, sehingga memudahkan siswa memahami langkah-langkah secara runtut. Ketiga, pembelajaran dengan model ini juga dapat membangun konsentrasi siswa karena mereka dilatih untuk fokus mengikuti instruksi guru. Namun, model ini juga memiliki kelemahan. Pembelajaran cenderung berpusat pada guru, sehingga siswa hanya mengikuti arahan tanpa banyak kesempatan mengemukakan ide. Akibatnya, siswa sering hanya mendengarkan dan menghafal tanpa benar-benar memahami secara mendalam. Selain itu, model ini bisa menghambat kebebasan berkreasi dan berimajinasi siswa, karena mereka lebih diarahkan pada kebiasaan tertentu daripada mengembangkan kreativitasnya. Model pengelolaan kelas demokratik adalah pendekatan yang menekankan pada partisipasi aktif siswa, kebebasan dalam belajar, dan pengambilan keputusan bersama antara guru dan siswa. Berikut beberapa aspek kunci dari model demokratik dalam pengelolaan kelas. Karakteristik demokratik.
Yang pertama, partisipasi aktif siswa. Siswa dilibatkan dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, kebebasan dalam belajar. Siswa diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri dan belajar dengan cara yang sesuai dengan mereka. Yang ketiga, kolaborasi guru dan siswa. Guru dan siswa bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Lalu yang terakhir, penghargaan terhadap keragaman. Model ini menghargai perbedaan pendapat dan keragaman siswa. Kelebihan model demokratik yaitu siswa lebih aktif, kreatif, dan mudah memahami materi, belajar lebih menarik, konkret, dan praktis. Kekurangannya yaitu butuh keterampilan guru, fasilitas, dan waktu yang cukup. Sulit diterapkan jika siswa. Kekurangannya yaitu butuh keterampilan guru, fasilitas, dan waktu yang cukup. Sulit diterapkan jika siswa belum matang. Nah, kesimpulannya yaitu terdapat 3 model pengelolaan kelas, yaitu ada humanistik, behavioristik, dan demokratik. Nah, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Terus, guru juga perlu menyesuaikan model dengan tujuan, kondisi kelas, dan karakteristik siswa. Cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.